Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kemudahan Allah bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sirah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Ya, kalau kemarin para sahabat Nabi, sekarang kita coba beberapa wanita hebat yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadail ummil mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Keutamaan istri baginda Nabi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Innaha ummul mukminin. Beliau adalah ibunda kaum yang beriman. Seandainya beliau tidak punya julukan apapun kecuali ini saja, itu sudah cukup menunjukkan betapa agungnya Sayyidatuna Khadijah. Innaha ummul mukminin, beliau adalah ibunda kaum yang beriman, Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad al-Qurasyiyah, dari suku Quraisy. Al-Asadiyah, dari marga Al-Asad. Wahia min afdali nisa'il ummah, dan beliau adalah seutama-utama wanitanya umat ini. Wulidat qabla amal fil bi 15 sana. Beliau lahir sebelum tahun gajah, terjadinya penyerangan ke Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha dan tentaranya, yaitu 15 tahun sebelum tahun gajah. Jadi tahun gajah adalah tahun yang mana dulu ada peristiwa besar terjadi di kota Mekah. Abraha dan bala tentaranya yang sebagian mereka membawa gajah ingin menghancurkan Mekah. Lah kejadian itu 15 tahun sebelumnya itu Sayyidatuna Khadijah lahir. Sehingga Sayyidatuna Khadijah lebih berumur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat min awsati Quraisyin nasaba, dan beliau termasuk di antara suku Quraisy yang paling bagus nasabnya. Wa a'zamahum syarafa, termasuk yang paling agung kemuliaannya. Hatta idza balaghat urifat bit-tahirah, ketika Sayyidatuna Khadijah ini balik, beliau dijuluki oleh bangsa Arab dengan sebutan At-Tahirah, wanita suci. Jahiliyah loh ini. Kita nggak ngomong Islam, ini jahiliyah ini. Di zaman jahiliyah Khadijah binti Khuwailid itu dijuluki orang-orang At-Tahirah, yang suci, tidak mau ikut apa yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah.
Ya, kenapa di orang-orang menyebutnya dengan at-tahira, wanita yang baik, yang suci? Litarkiha makanat taf'aluhu nisaul jahiliyah. Karena Sayyidatuna Khadijah ini meninggalkan ya kebiasaan yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Nah, kebiasaan yang dilakukan wanita jahiliyah dulu itu apa saja? Yang pertama tabarruj. Orang Arab perempuan jahiliyah dulu itu melakukan tabarruj, bersolek berlebihan, keluar dari rumahnya membuka auratnya. Ya, makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, menetaplah di rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah terdahulu. Wahai wanita, menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah zaman dulu. Lah, Ibunda Khadijah ini semenjak jahiliyah ndak ikut gitu-gitu itu. Semenjak jahiliyah ndak mau yang kayak gitu-gitu. Kedua, di antara kebiasaan wanita jahiliyah yang dilakukan oleh mereka adalah tawaf dengan telanjang. Ya. Tawaf dengan apa? Telanjang. Makanya ketika Fathu Mekah, nanti selang beberapa waktu Nabi maklumatkan, la yatufu bil baiti uryana, tidak boleh seseorang bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nabi bermaklumat seperti itu dalil bahwa sebelumnya mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Jadi wanita-wanita jahiliyah dulu itu kalau tawaf itu rambutnya ditaruh di depan untuk menutupi buah dadanya, terus dia keliling. Jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi di tengah-tengah bangsa Arab. Ya. Padahal pada waktu itu ada dua bangsa besar yang menguasai dunia, Romawi dan Persia. Arab tidak diperhitungkan ya jamaah. Bahkan sering saya sampaikan, orang-orang Romawi itu wilayah jajahannya sangat luas dan di mana-mana, sampai Afrika Utara, Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, Maroko, itu semua dulu ikut Romawi Raya. Bahkan Romawi sampai ke pelosok Afrika, ke Habasyah, itu masuk ikut Romawi. Begitu juga dengan Persia di timur, sampai wilayahnya luas. Tapi tidak ada tuh mereka pengen menguasai Mekah atau apa gitu, karena tidak diperhitungkan. Makanya ingat nggak ketika Rasulullah nulis surat dibawa ke Raja Kisra Persia, apa yang dilakukan? Disobek, karena sopo iki wani nantang kita. Jadi anggap bangsa yang tenggelam, tidak punya peradaban, ya, nggak punya saqafah, buta huruf, penggembala kambing, kasar, bengis, suka perang-perangan antara suku satu dengan suku yang lain. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran Allah persiapkan pendamping yang istimewa. Allah persiapkan pendamping yang luar biasa. Ya, Siti Khadijah. Di ketika jahiliyah itu enggak ikut kayak gini-gini nih, enggak mau. Nah, termasuk beliau juga enggak mau mengikuti tradisi jahiliyah berupa nikah-nikah yang terlarang. Jadi orang jahiliyah dulu itu wanitanya itu kalau mau menikah ada beberapa cara, dan ini sudah saya sampaikan kayaknya. Nikah yang pertama adalah nikah bendera. Jadi perempuan kalau sudah waktunya menikah, maka dia tancapkan bendera. Yang mana jika ada bendera itu ditancapkan, berarti semua boleh masuk ke rumah itu, laki-laki. Ngumpuli wanita ini. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 8 orang, 9 orang, atau 10 orang. Semua boleh ngumpuli wanita ini. Kalau sudah hamil, terus lahiran, maka si wanita ini manggil dukun perempuan. Terus anaknya yang lahir ini dilihat sama dukun, dan dilihat kalau orang-orang 10 ini. Terus nanti orang 10 ditunjuk sama dukun, kamu bapaknya. Maka dia harus mau jadi bapaknya.
model kayak gitu. Cara yang lain adalah nikah istibdha, nikah minta benih. Nikah minta apa? Benih. Jadi kalau ada orang hebat, panglima perang, penyair, bangsawan, maka seorang wanita ngomong sama istrinya, kamu datangilah bangsawan itu, penyair itu, panglima perang itu. Datangilah, rayulah supaya kamu dikumpuli. Bayangkan, kalau sudah dikumpuli, kamu pulanglah ke sini. Setelah itu gak dikumpuli sama suaminya sampai benar-benar mengandung. Jadi nikah istibdha itu nikah cari bibit unggul. Bayangkan, ila hadid darajah, sampai segini mereka kebablasannya itu. Lah, itu Siti Khadijah nggak pernah ikut kayak gitu-gitu. Ya, terus bagaimana proses perkenalannya Khadijah dengan Rasulullah? Makanya Rasulullah nikah sama Khadijah dengan nikah-nikah yang sekarang ini kita pakai. Rasulullah nikah sama Khadijah, pendapat yang masyhur Rasulullah umur 25 tahun, betul? Betul apa enggak? Belum menjadi nabi. Tapi tata nikah yang dilakukan Nabi sama Khadijah itu ditetapkan dalam Islam. Itu yang dipakai. Bukan pernikahan versi jahiliyah. Nah, bagaimana pertemuan Nabi dengan Siti Khadijah? Ini sudah kita jelaskan dulu ya. Pada waktu itu Siti Khadijah menjadi seorang janda. Menjadi seorang apa? Janda. Dan hartanya banyak, terhormat, bangsawan, cantik. Tapi janda. Tetapi kejandaannya tidak menghalangi lelaki Quraisy ingin mempersuntingnya dan menjadikan istri. Antri. Orang-orang Quraisy ini antri. Maka semuanya ditolak sama Siti Khadijah. Dengan alasan ingin konsentrasi mengembangkan apa? Bisnisnya. Ditolak semua nih, wanita laki-laki Quraisy, baik pemuda maupun yang sudah nikah mau menikah, ditolak semuanya. Karena ingin konsentrasi mengembangkan perniagaannya. Nah, di saat seperti itu Khadijah ini dengar ada orang amanah, jujur, bahkan orang seluruh Mekah sepakat nih, ini orang yang paling amanah di kota Mekah. Siapa? Al-Amin. Belum jadi Rasul. Betul? Al-Amin. Gak ada orang benci sama Nabi. Tak kuasa untuk membenci Nabi pada waktu itu. Semua orang senang sama Nabi. Akhlaknya, budi pekertinya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu banyak menitipkan barang-barangnya di rumah Rasulullah. Saking percayanya, Muhammad SAW, aku mau pergi, tolong jagaan hartaku. Makanya dijuluki Al-Amin, sang pemegang amanat. Sepakat orang Mekah tuh. Maka ingin mencoba bisnis sama. Kan pada waktu itu juga Rasulullah sudah mulai bisnis, ya intinya berdagang lah ya, berdagang kalau bahasa dulu, berdagang. Lah Khadijah mendengar itu, maka terjadilah kerjasama, perjanjian MOU dengan Rasulullah. Khadijah punya harta yang banyak, tapi Rasulullah nggak punya harta yang banyak, maka Rasulullah sebagai apa? Yang menggerakkan atau yang apa? Mengembangkan. Setujulah, setuju, sepakat. Ya ada deal-deal kita nggak tahu zaman dulu. Lah untuk menemani Rasulullah, Khadijah ini ya menyuruh pembantunya, ya mungkin mantan budaknya begitu alam, atau budaknya namanya Maisarah. Maisarah ini cowok bukan cewek. Kecuali di Indonesia ya, nama Maisarah jadi laki-laki. Pembantu disuruh nemani Nabi untuk mengelola hartanya Khadijah. Berangkatlah sampai ke Syam. Dari Mekah ke utara terus sampai ke Syam. Jualan, dagang, ya, memutar modal yang diberikan siapa? Khadijah. Pulang-pulang itu keuntungannya itu berlipat-lipat, yang mana Khadijah tidak pernah merasakan seperti itu. Heran ini, apa aja yang dilakukan Muhammad kok sampai untungnya kayak gini, sallallahu alaihi wasallam. Kok sampai begini ya, labanya ini. Karena penasaran ya, Khadijah tanya ke mata-matanya tadi itu, siapa namanya? Maisar. Ya Maisar, bagaimana ini Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang kok sampai mendapatkan laba yang segini banyaknya?
Diceritakan sama Maisarah, wahai majikanku, tidak ada orang kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop sampai sini cerita saya, stop sebentar. Sampai sini tak stop sebentar ceritain. Dulu zaman Umar bin Khattab, kalau ada orang bersaksi di pengadilan, bersaksi bahwa ada fulan ini orang baik, ikut diomongin dulu sama Umar. Sebentar, jangan dululah kau katakan dia ini orang baik. Saya tanya dulu kepadamu, apakah engkau pernah safar bareng dengannya? Apakah engkau pernah bepergian jauh bersama orang ini? Orang itu menjawab, oh kalau itu saya belum pernah. Oke, yang nomor 2, kamu sudah pernah nggak berurusan duit harta dengan orang ini? Dia berkata, belum wahai khalifah. Ya sudah, berarti kamu belum kenal siapa orang ini. Paham maksudnya? Jadi orang itu wujud aslinya, karakter aslinya akan nampak kalau sudah dalam 2 kondisi. Kalau dalam apa? 2 kondisi. Pertama, safar. Safar akan mengungkap rahasia-rahasia. Safar akan mengungkap misteri-misteri yang ada pada diri seseorang. Ente baiknya kayak apapun kalau ketemu kita, tapi kalau safar akan nampak tuh, egois, kurang sabar, atau setia kawan, atau mendahulukan orang, itu akan nampak. Orang kalau safar capek kelihatan wujud aslinya. Ya, kita kalau bawa jemaah umroh aja karakternya beda-beda ya kan. Ada yang gak kena dikit gampang tersulut, ada yang sabar banget. Nah, orang itu dalam safar akan ketahuan nih sifat aslinya. Yang kedua, ketika urusan apa tadi? Harta. Orang itu kalau sudah dikasih harta, mohon maaf, dikasih amanah harta kok bagus dan amanah, berarti orang baik. Lah, 2 kategori yang diucapkan Umar dalam pengadilan itu. Nah, kita balik ke materi sekarang. Dua-duanya tadi itu sudah dibuktikan langsung oleh pembantunya Khadijah yang bernama siapa tadi? Maisar. Dari sisi safar, wah Muhammad akhlaknya luar biasa, setia kawan, tidak egois, penyabar, ya. Akhlaknya baik ketika safar. Oh, ini berarti memang mau ngapi ini. Kedua, dalam urusan apa tadi? Harta, amanah. Waktu dagang gak pernah menyembunyikan aib, gak pernah sumpah palsu, menerangkan apa adanya, tidak zalim terhadap hartanya orang. Terpenuhi 2 unsur kebaikan itu, sehingga disampaikan ke Khadijah bahwa Muhammad stop, gak ada orang kayak gini nih. Dari segi akhlak baik, dari segi amanah baik. Wah, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta dalam dirinya siapa? Khadijah. Karena Khadijah kan statusnya kan single. Wah, ini kono arek api, pemuda bagus, akhlaknya bagus, amanah, maka Khadijah ini tumbuh perasaan cinta kepada Rasulullah SAW. Lah coba kan ngomong langsung kan gak enak. Masa kok Muhammad gelem tak nikah karo aku, kan gak enak. Akhirnya Khadijah minta tolong sama seorang wanita. Siapa namanya? Belum tahu? Namanya Nafisah, temannya Khadijah. Namanya siapa tadi? Nafisah. Nafisah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum jadi apa? Belum jadi nabi. Terus menyampaikan hajatnya Khadijah dan Rasulullah langsung setuju. Rasulullah setuju. Kemudian setelah itu Rasulullah datang ke paman-pamannya. Pamannya Nabi masih banyak kala itu. Kala itu, waktu itu, pamannya Nabi masih apa? Masih banyak. Dan gak ada yang benci sama Nabi. Mau Abu Lahab, mau semua cinta sama Nabi. Abu Lahab itu cintanya sama Nabi luar biasa. Ya, ketika budaknya mengabarkan bahwa wahai majikanku, ponakanmu yang namanya Muhammad lahir, langsung dimerdekakan budaknya. Saking senengnya. Abu Lahab tuh rumahnya dempet sama rumahnya Nabi. Abu Lahab punya anak Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Dua-duanya dinikahkan dengan 2 putrinya Nabi. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah binti Rasulullah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum binti Rasulullah. Gak ada yang benci sama Nabi, senang semuanya itu, rukun semuanya itu. Ya, nanti kalau umur berapa? 40 itu baru konflik mulai. Akhirnya datanglah paman-paman Nabi, karena Nabi gak punya emak, gak punya bapak. Bapaknya sudah wafat, ibunya sudah wafat, betul?
Ya keluarganya Nabi, paman-pamannya, a'mamuhu. Akhirnya datanglah paman-pamannya ini ke keluarganya Khadijah melamar, disetujui, terjadilah pernikahan dengan cara yang syar'i. Meskipun waktu itu belum ada Islam. Nanti ketika Islam datang itu ditetapkan jadi pernikahan syar'i. Sama seperti yang dilakukan Nabi dengan Khadijah. Itu awal mula bertemunya Rasulullah dengan Khadijah. Dan Rasulullah SAW memperoleh anak cuma dari satu istri saja, yaitu Khadijah. Rasulullah tidak memperoleh anak dari istri yang lain selain Khadijah. Tidak ada, semua dari Khadijah, dari istri Khadijah. Ya, ada satu anak tapi bukan dari istri. Dari siapa? Budak Rasulullah. Ya, siapa saja putra putrinya Rasulullah SAW? Putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qasim, laki-laki Al-Qasim. Makanya Rasulullah SAW diberi kunia Abul Qasim, bapaknya Qasim, papanya Qasim. Ya. Dan Rasulullah mengatakan janganlah menggabungkan antara namaku dan kuniaku. Kalau punya nama Muhammad tidak apa-apa, punya kunia Abul Qasim tidak apa-apa. Tapi menggabungkan dua-duanya jangan. Muhammad Abul Qasim jangan. Ini Rasul yang ngomong. Tetapi para ulama menyebutkan itu ada ilah ketidakbolehannya. Ilah ketidakbolehannya itu karena Nabi masih hidup pada waktu itu, supaya enggak keliru begitu loh. Ini Muhammad to'a, ini Abul Qasim ya Abul Qasim. Tapi kalau Muhammad Abul Qasim itu biar jadi nama khusus bagi siapa? Rasulullah. Tapi dengan Rasulullah wafat, sebagian ulama mengatakan boleh karena sudah enggak ada kesamaran lagi kan gitu. Nah, anak putra beliau yang pertama Al-Qasim, anak laki-laki. Dengannya Rasulullah berkunia. Yang kedua adalah Ruqayyah. Yang kedua adalah Zainab. Zainab yang nomor dua. Zainab nanti dinikahkan Nabi dengan Abul As. Baik orangnya. Nah, pertama kafir akhirnya masuk Islam. Yang nomor tiga Ruqayyah. Yang nomor empat Ummu Kulthum. Yang nomor lima Fatimah. Yang nomor 6 Abdullah. Yang nomor 7 dari wanita lain, namanya Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Wa mata banuhum kulluhum fi sighorihim. Semua putra-putri Nabi wafat di waktu kecil. Mohon maaf, semua putra-putranya Nabi wafat ketika kecil. Amal banat fadroknal Islam. Adapun putri-putrinya Nabi semua sempat jumpa dengan Islam dan semua masuk Islam. Ya, wahajarna, dan semua sempat hijrah. Baik Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semua sempat hijrah. Semua sempat jumpa Islam. Kemudian wahia awal man amana bihi wa saddaqahu qabla kulli ahad. Siti Khadijah ini manusia yang paling pertama masuk Islam. Biasanya kan ada perincian. Dari wanita yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah. Dari laki-laki dewasa yang masuk Islam siapa? Abu Bakar. Dari anak-anak siapa? Ali. Dari bangsa budak siapa? Dari bangsa Maula, Zaid. Kan Zaid itu bin Haritha, angkatnya Nabi ya. Sahih? Zaid bin Haritha. Nah, itu kalau pakai perincian. Tapi kalau nggak pakai perincian, pakai pemutlakan, yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah. Khadijah nomor 1. Ya, wahia awwalu man amana bihi, dan beliau adalah manusia pertama di muka bumi ini yang beriman sama Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Wa saddaqahu, dan membenarkan risalahnya Nabi. Ya, wa sabbatat ja'syahu, dan Khadijah lah yang mengokohkan Rasulullah, memotivasi Rasulullah, menopang Rasulullah. Ya. Wa mawadat bihi ila ibni ammiha Waraqah, dan kisahnya masyhur, nanti saya jelaskan itu ya. Nah, bagaimana peran Khadijah dalam kerasulan? Ya, sebelum kita ke sana, kita lihat ucapan Imam Az-Zahabi tentang Khadijah. Kata Imam Az-Zahabi, kanat aqilatun. Khadijah ini orangnya aqilah, cerdas, jenius.
jalilah, mulia, dayyanah, ahli agama, al-masuna, terjaga, karima, orangnya karima, dermawan, min ahlil jannah, termasuk ahli surga yang sudah distempel masuk surga. Karena ada banyak nas-nas yang menunjukkan bahwa Khadijah disebutkan dengan teks namanya Khadijah, beliau itu penghuni surga. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuthni 'alaiha, dan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memuji-muji Khadijah. Wa yufazzilu ala sairi ummahatil mu'minin, dan sering mengutamakan, mendulu-dulukan, mengafdol-afdolkan siapa? Khadijah daripada istri-istri Nabi yang lain. Wa yubalik fi ta'dhimiha, dan Rasulullah sangat luar biasa mengagungkannya. Hatta inna Aisyah kanat taqul, sampai-sampai Aisyah berkata, maghirtu mimra'atin maghirtu min Khadijah. Tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal gak jumpa sama Khadijah, padahal gak pernah jadi madunya Khadijah. Gak pernah satu perkawinan atau satu rumah tangga, satu naungan rumah tangga Rasul bergabung atau menggabungkan Khadijah sama Aisyah. Tidak pernah, karena Aisyah nggak sempat jumpa itu. Betul tak? Aisyah sama Fatimah saja itu masih muda Aisyah. Lalu Fatimah itu anaknya Nabi loh. Fatimah sama Aisyah itu masih muda, Aisyah jauh. Ya, perhatikan. Sampai Aisyah mengatakan, tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal gak pernah jumpa, gak pernah satu rumah tangga sama Nabi dua orang ini. Kenapa? Min kathrati dzikrin Nabi, karena Nabi sering nyebut-nyebut Khadijah. Tolong kasihkan kakaknya Khadijah, tolong kasihkan temannya Khadijah. Sampai marah Aisyah dan mengatakan, kenapa kau selalu menyebutkan wanita tua itu? Padahal Allah gantikan kepadamu seorang wanita yang lebih muda, lebih. Kata Aisyah, lah, kamu nggak bisa menggantikan dia. Wallahi dia adalah manusia yang paling beriman kepadaku pertama kali ketika manusia sejagat raya ini mengkafiri dakwah. Dialah wanita yang pertama kali ya mengeluarkan hartanya di jalanku di saat seluruh manusia di jagat raya ini bakhil terhadap perjuangan. Dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari wanita manapun. Dibela sama Rasulullah SAW, Khadijah ini. Kemudian peran Khadijah di masa awal-awal kerasulan. Ceritanya masyhur, Rasulullah itu menjelang umur 40 tahun atau ketika umur 40 tahun itu Rasulullah itu dijadikan oleh Allah cinta menyendiri. Allah menjadikan Rasulullah itu senang menyendiri, memikirkan kondisi. Lihat sana ada orang nyembah patung, ada orang menikahi istri bapaknya, ada orang mengubur hidup anak perempuannya. Banyak terjadi ketimpangan di masa jahiliyah. Rasulullah merenung, maka dia dia sampaikan ke Khadijah, aku ingin bertahanus di Jabal apa? Jabal Nur, di gua Hira. Maka itu Khadijah itu, ya coba zaman sekarang waya kerja terus sing lanang ngomong, aku gak usah kerja sih ya, aku mau iktikaf dulu di masjid. Ya sih dadi tarung karo bojone ya kan. Kerja malah iktikaf kan gitu kan. Ini ndak, ini Rasul malah digenah-genahno sama Khadijah, dibuatkan apa? Makanan, dikepang apa dikasih bekal. Rasulullah berangkat. Kalau Rasul sudah habis bekalnya turun, ketemu Khadijah lagi. Begitulah sampai pada bulan Ramadan, ya, ja'ahul haq, datanglah al-haq kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari'in, aku enggak bisa baca." Maka Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril sampai enggak kuat, lemas, baru dilepaskan malaikat Jibril. Terus diucapkan lagi, "Iqra, bacalah." Ma'ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Didekap lagi sampai 3 kali baru turunlah wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Rasul ketakutan, lari Rasulullah sampai ke rumahnya menggigil Rasulullah. Zammiluni, 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 zammiluni. Seliputilah aku, seliputilah aku. Enggak ditanya sama Khadijah apa permintaan Nabi, dituruti. Setelah reda ditanya sama Khadijah, "Madza bika?"
ada apa dengan dirimu wahai suamiku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, aku takut ada sesuatu yang menimpa diriku. Karena aku melihat makhluk yang aneh, melihat suara yang aneh, lihat perintah dan titah yang aneh. Ketakutan. Apa kata Khadijah? Kalla, tidak wahai suamiku. Wallahi, selama-lamanya Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Kau adalah orang yang nyambung tali rahim. Kau adalah orang yang memuliakan tamu. Kau selalu menolong orang yang susah. Kamu membantu orang yang terdolimi. Wallah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dirimu. Perhatikan. Dalam di antara riwayat, Khadijah berkata, arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Kok iso ngomong ngono iki lho tekan ndi Khadijah iki? Kalau enggak wanita cerdas. Ketika Khadijah ngomong kayak gitu, itu berarti Khadijah sudah settle sama Nabi. Sama-sama enggak mau dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang apa? Jahil. Sampai mengatakan arju antakuna nabi hadil ummah. Aku berharap kau dijadikan Allah nabinya umat ini. Dan setelah itu Khadijah membawa Rasulullah. Jadi perannya penting di awal kerasulan ya, Khadijah ini. Maka Khadijah binti Khuwailid membawa Rasulullah ke siapa? Waraqah bin Naufal. Pada waktu itu, dengarkan saya, pada waktu itu yang memegang otoritas ya terhadap hal-hal yang dianggap mistik itu dua tipe manusia. Saya ulangi. Pada waktu itu orang yang menjadi marja, menjadi referensi utama kalau ada sesuatu yang ganjil, yang mistik, yang aneh, itu ada dua tipe manusia. Yang pertama kahin, dukun. Yang kedua sahir, apa? Penyihir. Pokoknya orang kejadian aneh-aneh mesti itu laku tuh kahin zaman itu. Iku ono ngene iki berarti apa? Mesti nang kahin zaman itu. Jadi referensi utama kalau ada hal-hal yang aneh-aneh, yang gaib-gaib, yang mistik-mistik, yang klinik-klinik, mesti mereka larinya ke dukun. Kalau nggak dukun satunya apa? Sahir, penyihir. Tapi pada waktu itu Khadijah membawa Rasulullah tidak ke kahin, tidak ke sahir. Itu kalau nggak wanita cerdas nggak bisa melakukan itu. Di masa itu Khadijah sudah membawa Rasulullah ke orang untuk ditanyakan atas apa yang menimpa Rasul, tidak kepada kahin, tidak kepada sahir, tapi dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah. Ketika Rasul dibawa dan Rasulullah Khadijah berkata, Isma min ibni akhika. Wahai saudaraku Waraqah bin Naufal, tolong dengarkan apa kata ponakanmu ini. Maka Rasulullah menjelaskan, aku ada di Jabal Nur di Gua Hira, datanglah makhluk seperti ini mengucapkan Iqra bismi rabbikal. Diceritakan semua kronologinya. Maka akhirnya Waraqah bin Naufal berkata, hadza an-namus. Yang datang kepadamu itu namus. Namus adalah nama lain Jibril dalam kitab terdahulu. Yang datang kepadamu adalah namus, Jibril, yang dulu juga pernah datang ke Musa. Ya, yang dulu juga pernah datang ke Musa. Ya laitani fiha jazaa, ya laitani akunu hayyan hina yuhrijuka qaumuka. Seandainya saja umurku masih panjang ketika kaummu mengusir dirimu. Rasulullah kaget, ya, amuhrijiyahum, apakah aku nanti diusir? Kaget. Kenapa Rasulullah kaget? Karena nggak terpikir sebelumnya Rasulullah diusir. Kalau orang Mekah tuh kalau ditanya, hei orang Mekah, siapakah manusia yang paling amanah, manusia yang paling baik? Orang Mekah nggak ada yang berselisih. Mereka akan mengatakan manusia yang paling amanah siapa? Muhammad. Kabeh wong seneng sama Nabi. Untuk membenci Nabi lo repot, dicari dari mananya. Wajahnya ganteng, tutur bahasanya baik, akhlaknya luar biasa. Betul? Ya, makanya jadi orang soleh itu nggak akan dimusuhi orang. Rasulullah jadi orang soleh 40 tahun, tidak ada yang musuhi Nabi. Orang soleh itu nggak dimusuhi orang. Tapi ketika Nabi umur 40 tahun berubah dari soleh menjadi muslih. Soleh sama muslih itu diambil dari akar kata yang sama. Kalau ngerti bahasa Arab paham antum.
Soleh dari sod lam ha, betul? Muslih sod lam ha. Beda wazan saja, kalau belajar sorof akan paham. Tapi dari akar kata yang sama. Cuma maknanya beda. Soleh itu soleh untuk dirinya. Kalau muslih itu soleh untuk dirinya dan mensolehkan orang lain. Orang soleh tidak akan dimusuhi orang. Nabi jadi orang soleh 40 tahun. Tidak ada orang musuhi. Kapan Nabi dimusuhi orang? Ketika bertransformasi dari soleh menjadi apa tadi? Muslih. Soleh untuk dirinya, muslih untuk orang lain dan dirinya juga. Jadi orang soleh nggak dimusuhi orang. Bukti itu Rasulullah jadi orang soleh 40 tahun, nggak ada yang benci sama Nabi. Ente mau nggak mau mendem, nggak mau, terserah. Orang respect, orang cinta. Tapi manakala engkau ngomong, hei ojo mendem, pasti dimusuhi ente. Betul apa enggak? Jadi orang soleh nggak akan dimusuhi. Jadi orang itu akan dimusuhi kalau muslih, ingin mengubah kemungkaran jadi itu baru dimusuhi. Nah, itu sirah sudah mengajarkan itu. Kalau engkau jadi orang baik untuk dirimu, nggak ada orang memusuhi dirimu, nggak ada. Semua orang respect kepadamu. Tapi manakala engkau ngajak orang lain untuk menjadi lebih baik, siap-siap kamu akan dituduh yang macam-macam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dituduh oleh kafir Quraisy macam-macam. Lah kafir Quraisy ngerti bahwa Muhammad itu bukan majnun, Muhammad bukan sahir, Muhammad bukan kahin, Muhammad bukan penyihir, Muhammad bukan penyair. Tahu, tapi karena saking nggak dapat nggak dapat alasan sampai enggak. Dan mereka tahu bahwa itu nggak benar. Oke, kembali ke materi. Makanya Rasul heran ketika Waraqah ini kan seorang Arab tapi beragama Nasrani. Tanassara fil jahiliyah. Ketika jahiliyah dia itu sudah agamanya Nasrani. Ya. Ketika disampaikan Nabi tersebut, maka Waraqah mengatakan yang datang kepadamu itu Namus, Jibril, yang dulu pernah datang ke Nabi Musa, dan tidaklah orang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti akan diusir. Seandainya saja umurku masih panjang ketika kaummu mengusir dirimu. Rasulullah kaget dan Rasulullah mengatakan, apakah kaumku akan mengusir aku? Maka kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bi illa udiya. Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti akan disakiti, kecuali pasti akan dimusuhi dan akan diusir. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Seandainya aku menjumpai masamu itu ketika kamu diusir itu, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat. Selang beberapa waktu wafatlah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sisa-sisa Nasrani yang masih lurus. Termasuk pendeta-pendeta atau bukan pendeta, orang-orang yang ditemui siapa? Salman Al-Farisi. Masih ingat kan? Di antara orang alim yang terakhir yang ditemui Salman, wahai anakku, sudah nggak ada lagi agama, tidak ada lagi orang yang memegang agama Kristen seperti kita ini. Sudah nggak ada, sudah habis. Karena akan tiba masa seorang nabi diutus dari Arab, hijrah ke tempat yang banyak kurmanya. Dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah, dan di punggungnya ada tanda. Nggak mungkin nih seorang Kristen bisa ngomong gitu kalau nggak membaca apa? Membaca kitab-kitab terdahulu. Kok bisa betul 100% begitu? Dan dibuktikan oleh siapa tadi? Salman. Itu berarti masih ada sisa-sisa kebenaran. Itu ahlus sunnahnya Kristen pada waktu itu. Salafinya Kristen pada waktu itu. Yang paling murni, tidak mau kecampuran masa itu ya, termasuk Waraqah ini. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Waraqah ini sahabat apa enggak? Gimana? Sahabat enggak Waraqah bin Naufal? Apa? Ipar. Kok ipar? Waraqah bin Naufal ini sahabat Nabi apa enggak? Ayo, sahabat Nabi apa enggak? Belum. Kalian tuh? Belum. Yang kok belum semua? Sahabat belum? Apa sih definisi dari sahabat? Makanya sesuatu harus dikembalikan ke definisi. Sahabat itu syaratnya ada 3. Yang pertama bertemu Nabi, betul? Yang kedua beriman kepada Nabi. Yang ketiga mati di atas keimanan. Bertemu, kalau nggak bertemu meskipun iman tetap bukan sahabat. Seperti Najasyi, betul apa enggak?
iman, dukung, ya ikut membantu dakwah. Tapi karena nggak ketemu, nggak bisa jadi sahabat. Tabiin. Atau bertemu tapi nggak beriman, ya bukan sahabat. Abu Lahab ya bertemu Nabi bukan sahabat. Abu Jahal jadi bertemu, nggak cukup bertemu, iman nggak cukup iman, mati dalam keimanan. Karena ada yang masuk Islam, ketemu Nabi, masuk Islam, hijrah ke Madinah, di Madinah membunuh orang, balik murtad ke Mekah, ada. Maka nggak pengaruh dia bertemu sama Nabi. Makanya harus 3 itu syaratnya. Lah, dilihat dari definisi tadi, Waraqah ini sahabat enggak? Bertemu apa enggak? Ya, kok belum itu loh? Bertemu apa enggak? Bertemu kan? Bertemu kok, ya kan? Kedua, beriman enggak? Beriman enggak? Beriman. Mati di atas keimanan enggak? Berarti khilaf para ulama. Ya kalau dilihat dari definisinya ya mungkin sahabat. Karena jelas kan bertemu Nabi, iman sama Nabi. Kan jelas itu keimanannya. Bahwa yang tidaklah orang membawa seperti yang kamu bawa, kamu akan bahkan diajari, tidak hanya iman, bahkan diajari kamu itu loh Nabi. Nabi itu nggak ngerti kalau dirinya Nabi. Dikasih tahu Waraqah kamu itu Nabi. Lu bayangkan. Malah dikasih tahu kalau beliau itu adalah seorang apa? Nabi. Dan mati di atas keimanan. Seandainya umurku panjang, aku akan membela dakwahmu, kan berarti kan dia iman. Mati membawa keyakinan itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan bukan sahabat. Karena ada ucapan, seandainya aku menjumpai masamu itu. Dan gak ada syariat yang bisa diikuti dari Nabi. Sholat belum ada, zakat belum ada. Bahkan Nabi sendiri belum tahu kalau dirinya jadi Nabi. Khilaf. Tapi yang khilaf ini gak penting. Karena yang penting adalah ada nas yang menunjukkan bahwa Waraqah masuk surga. Itu yang penting. Ya, itu khilaf sekedar ucapan tok. Tapi hakikatnya ya intinya ketemu Nabi kan gitu kan. Dan ada nas sharih yang mengatakan bahwa Waraqah masuk surga. Kembali ke materi. Lah setelah itu setelah dapat kabar itu Rasulullah dan Khadijah selalu mendampingi Nabi. Kesetiaan, segera menyambut perintah Nabi. Manusia yang pertama masuk Islam. Dan Nabi membela Aisyah, membela Khadijah dan mengatakan, ma abdalani Allah khairan minha. Tidak pernah Allah menggantikan untukku, tidak pernah Allah menggantikan untukku seorang yang lebih baik dari Khadijah. Qad amanat bi id kafara biyan nas. Dia adalah orang yang beriman kepadaku ketika semua orang kafir terhadapku. Memotivasi dakwah, menyertai dakwah, memberi harapan dan seterusnya. Apa saja keutamaan Khadijah kita sebutkan dengan singkat. Banyak ya ini ya sebenarnya. Enggak apa-apa. Apa saja keutamaan Khadijah? 1. Khadijah dapat salam dari Allah dan Jibril. Bagaimana kisahnya kok bisa begitu? Begini kisahnya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhi Khadijatu qad atat. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya Khadijah sekarang datang." Jadi Jibril datang ke Rasul. Terus Jibril berkata ke Rasulullah, "Hadhi Khadijatu qad atat." Ini Khadijah telah datang. Wa ma'aha ina'un fihi idamun. Dia membawa wadah, yang wadahnya itu ada idam, lauknya. Autoam ada makanannya. Wa syarabun atau ada minumannya. Fa idza hiya atatska. Kalau Khadijah datang kepadamu ya Rasulullah, tiba di depanmu ya Rasulullah, faqra alaihas salam. Tolong bacakan salam untuknya. Min rabbiha, kepada Tuhannya. Tolong sampaikan salam dari Tuhannya. Siapa? Allah. Wa minni, dan dari diriku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan sampaikan kabar gembira untuknya sebuah surga atau sebuah rumah di dalam surga. Min qasabin la sahab fihi wala nasab. Rumah yang tidak ada keramaian dan tidak ada keletihan. Bayangkan, silsilah emas. Allah, Jibril, Muhammad, Khadijah. Silsilah emas periwayatan. Salam, paham? Dapat salam dari siapa? Dari Allah. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Ya sudah jelas,
Selesai sudah perkaranya, pasti masuk surga. Ya. Didoakan Khadijah binti Rasul dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Khadijah tidak punya keutamaan kecuali satu ini tok, wis selesai kajian ini, enggak usah dibahas lagi belakang. Tidak ada yang lebih istimewa dari ini. Orang manusia masih hidup dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Antum dapat salam dari orang yang antum hormati, senangnya luar biasa. Antum dapat salam dari orang yang paling antum cintai, senangnya luar biasa. Ini yang ngasih salam ini Allah lewat Jibril, lewat Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang hak disembah. Jibril ini adalah malaikat terbaik. Tidak ada yang lebih tinggi dari Jibril. Muhammad, manusia terbaik. Tidak ada yang lebih tinggi dari Muhammad. Karena saking Allah pengen nyampaikan salam, dilewatkan ke makhluk-makhluk terbaik ini. Ini semua menunjukkan keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Otomatis ada dua keutamaan di situ. Yang pertama dapat salam dari Allah dan Jibril. Yang kedua dijamin masuk surga. Keutamaan nomor 3. Ya, yang pertama itu dapat salam dari Allah dan Jibril. Yang kedua dijamin masuk surga. Dalilnya jadi satu yang tadi itu, ya kan, Bukhari Muslim. Yang nomor 3, sebaik-baik wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaihim Maryam ibnu Imran, sebaik-baik wanitanya dunia adalah Maria binti Imran, ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wa khairu nabiyyiha nisaiha, dan yang lain adalah Khadijah. Khadijah disebutkan setara atau setelah, ya bukan setara. Setelah siapa? Maryam. Dan mirip sebagaimana Maryam dijuluki perawan suci, kan gitu kan? Kan julukannya Maryam kan Batul, iya kan? Apa namanya? Perawan suci. Sama Khadijah ini waktu jahiliyah juga dijuluki apa? Tadi yang saya sampaikan tadi apa? At-Tahira, wanita yang apa? Suci. Nomor 4, kebaikannya selalu dikenang Nabi. Kerabatnya diperhatikan Nabi. Dan tidak ada yang menggantikan Khadijah di sisi Nabi. Ini yang buat Aisyah cemburu. Saya bacakan ya hadisnya. Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita dari istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku gak pernah lihat dia. Aisyah ini gak pernah lihat siapa? Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Akan tapi Rasulullah sering-sering nyebut-nyebut namanya Khadijah. Sering di depan Aisyah nyebut Khadijah. Farubbama qultu lahu yukthiru dzikra wa rubbama dhabaha syata thumma yuqatti'uha aw a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah. Terkadang Nabi menyembelih kambing dan memotong-motongnya dan beliau mengirimkannya ke teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, dan terkadang aku ngomong ke Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali satu wanita namanya Khadijah. Setelah diomongi gitu oleh Khadijah, oleh siapa? Aisyah. Jadi Aisyah ini ngomong di depan Nabi, seakan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Berarti orangnya sudah wafat loh, dicemburui kayak gitu. Kalau nggak saking hebatnya dan saking baiknya Khadijah, ya. Apakah tidak ada wanita lain selain Khadijah? Maka Rasul menjawab, innaha kanat. Dulu dia begini. Disebut-sebut kebaikannya Khadijah. Wa kana li minha walad, dan darinya aku peroleh anak. Nah, ini menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Dalil lain yang menunjukkan itu, ya. Ista'danat Hala bintul Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah. Pernah saudarinya Khadijah, namanya Halah binti Khuwailid. Saudarinya siapa? Khadijah. Datang ke Rasulullah minta izin. Fa'arafa istidana Khadijah tafarta'a. Maka Rasul tahu bahwa yang datang itu adiknya siapa? Atau saudarinya Khadijah. Maka Rasulullah senang dan Rasulullah mengatakan, Allahumma Hala bintu Khuwailid. Ya Allah, Hala binti Khuwailid. Senang Rasulullah dengan kedatangannya Hala ini, karena mengingatkan dengan siapa? Khadijah. Fakhirtu, maka aku cemburu, kata Aisyah nih.
Faqultu ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisyin hamra as-sadqaini halakat min ad-dahri. Kenapa engkau masih nyebut perempuan tua itu? Ajuz ini tua, ya kan? Ajuz ini tua renta itu. Ya. Kenapa kamu selalu nyebut perempuan tua itu? Halakat min ad-dahri, padahal sudah wafat dari dulu. Fa abdalakallahu khairan minna, dan sekarang Allah gantikan yang lebih baik, yaitu aku ini lebih baik. Maka Rasulullah mengatakan ma abdalani Allahu khairan minna. Tidak ada pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Enggak ada yang bisa gantikan peran Khadijah, enggak ada. Qad amanat bi id kafaru bin nas, dialah orang yang beriman kepadaku ketika semuanya kafir kepadaku. Wa saddaqatni id kadzabina, dialah yang percaya dengan risalahku ketika semua orang mendustakan risalahku. Wa wazini bimaliha in haramanin nas, dialah orang yang mengeluarkan hartanya di jalanku ketika semua orang bakhil terhadap perjuanganku, dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku dapatkan dari wanita-wanita lain. Tak bisa lagi Aisyah ngomong gitu. Nah, berarti lebih utama mana Khadijah sama Aisyah? Hah? Terperinci. Ini langsung jawab Khadijah. Tetap terperinci. Ya, kalau dari sisi perjuangan, pengorbanan, awal-awal dakwah, Khadijah tidak tergantikan. Tapi dari sisi penyebaran ilmu, tetek bengeknya hadis ini sampai ke kita, ya kebanyakan dari jalurnya siapa? Aisyah. Dari segi ilmu, wah Aisyah nomor satu. Karena zamannya dulu Khadijah belum zaman penyebaran ilmu, masih zaman dakwah babat alas ini tuh. Soro Khadijah ini. Orang kaya raya Khadijah ini, tapi waktu Nabi umur 47 tahun itu Nabi diboikot oleh kafir Quraisy. Masih ingat kan kisahnya? Ditaruh di lembah sampai kalau malam nggak ada makanan. Mereka datang ke pasar, nggak ada yang mau beli. Pak, saya mau beli Pak. Nggak, kamu dari Bani Hashim. Nggak, kami nggak mau jualin kamu. Pulang. Nggak ada mau beli makanan, nggak ada. Diboikot selama 3 tahun. Bani Hashim di lembah, nggak ada makanan. Bahkan mereka memakan dedaunan. Meskipun dedaunan apa ini? Dedaunan di padang pasir lah. Bukan dedaunan di Surabaya atau di Lamongan itu banyak daun-daun, mungkin sayur-sayur masih bisa. Ini daun di padang pasir dimakan. Bahkan kalau malam jerit-jerit bayi-bayi di balik bukit itu, dan wanitanya jerit-jerit teriak karena kelaparan. Itu Khadijah ikut di situ. Padahal orang kaya itu. Saking setianya kepada siapa? Rasul. Itu malam-malam Hakim bin Hizam itu nyelundupkan gandum, nyelundupkan tepung kepada bibinya, yaitu siapa tadi? Khadijah binti Khuwailid. Makanya Hakim bin Hizam termasuk yang beruntung waktu perang Badar gak dibunuh sama sahabat, karena berperan juga dalam kebaikan. Akhirnya masuk Islam nanti Hakim bin Hizam. Ya itu ya. Jadi dari sisi pengorbanan dakwah ya Khadijah, betul. Dari segi penyebaran ilmu, sampainya hadis ke para tabi'in, maka itu dimenangkan siapa? Iya. Tapi secara umum Rasulullah menunjukkan bahwa gak ada yang mampu menggantikan siapa? Khadijah. Itu menunjukkan keutamaan Khadijah. Dan Rasulullah mengatakan termasuk sebaik-baiknya wanita dunia, yaitu Maryam binti Imran, ya, ibunya Nabi Isa, betul tak? Dan juga yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Sampai di sini ya, insyaallah Khadijah. Berarti insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan saya sampaikan Aisyah. Iya, Aisyah ya. Insyaallah Aisyah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.